Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada selalu dalam kondisi tenang batinnya, ditentramkan jiwanya, dicerahkan pikirannya, dan jasadnya diringankan dalam berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang dalam masalah rumah tangga mudah-mudahan diharmoniskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang masalah ekonominya mudah-mudahan dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilunaskan hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, khusus bagi Anda yang memiliki ujian dari Allah Subhanahu wa taala bentuknya penyakit psikis, anxiety, kemudian psikosomatis, GERD, asam lambung, kecemasan, ketakutan yang berlebihan, itu akan berakibat kepada seluruh sendi-sendi kehidupan. Keakibatnya ke sosial, menjadi renggang, menjadi tidak peduli kepada orang-orang di sekitar kita, fokusnya kepada diri kita sendiri, fokus kepada penyakit kita sendiri. Yang kedua, menjadi tadinya pemberani menjadi penakut, menjadi lebih takut, serba takut, ingin ditemani kemana-mana, nggak berani kalau tidak ada orang. Yang ketiga, pengaruhnya penyakit psikosomatis ini juga kepada pola makan. Makan ini takut salah, makan ini takut salah, akhirnya kurang makan. Ya, kalau kurang makan berarti pencernaannya semakin terganggu. Kemudian ke nutrisi otak semakin kurang, sehingga kurang, berat badan menurun. Itulah yang terjadi pada orang psikosomatis. Yang keempat, pengaruh psikosomatis itu kepada hubungan rumah tangga, hubungan suami istri. Maka tidak sedikit orang yang sedang psikosomatis itu untuk hubungan suami istri aja takut bukan main. Takut keringat dingin, takut gemetar, baru mau memulai sudah gemetar, keringat dingin, takut terjadi sesuatu, akhirnya nggak jadi. Akhirnya hati kan pingin sekali untuk melakukannya, kasihan pasangan hidup kita, tetapi dalam jiwa kita ketakutannya berlebihan. Nah, sehingga berbulan-bulan, bahkan ada yang lebih dari 1 tahun tidak melakukan hubungan suami istri. Serba salah kan di situ ya. Yang kelima, psikosomatis pengaruhnya kepada anak terbengkalai. Kenapa? Karena sudah tidak peduli lagi kepada anak, pedulinya kepada lambung kita, detak jantung kita. Pokoknya egois sekali pada saat kita psikosomatis. Kemudian pengaruh kepada orang tua mertua. Yang tadinya perhatian kepada orang tua, kepada mertua, sudah tidak perhatian lagi. Itulah orang psikosomatis seperti itu. Yang selanjutnya, yang ketujuh, pengaruh kepada ibadah. Pengaruh kepada baca Quran, yang tadinya rajin menjadi kurang. Ada lagi yang tadinya nggak rajin menjadi rajin, itu bagus. Ada lagi yang tadinya khusyuk sholatnya menjadi susah khusyuknya, ya. Tetapi ada juga yang tadinya nggak pernah sholat menjadi sholat, itu bagus. Yang tadinya jarang istighfar, jarang zikir menjadi lebih banyak zikir. Tapi yang jadi masalah adalah hatinya zikir, hatinya sholat, dirinya sholat, tapi lisannya sholat, lisannya zikir, lisannya berdoa, tapi pikirnya kemana-mana. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, bagaimana? Apakah itu normal? Saya bilang itu normal. Normal bagi orang psikosomatis, 8 hal itu normal. Nah, yang nggak normal kalau misalkan terus kita tambah dengan hal-hal yang buruk, yang kita baca, yang kita dengar, yang kita tonton, hal-hal yang buruk, yaitu kita cari-cari tanda-tanda kematian, kita cari tahu tentang tanda jantung, tanda-tanda penyakit yang horor. Nah, kita isi lagi otak kita, pikiran kita, memori kita dengan yang buruk. Nah, itu menjadi tidak normal. Menjadi tidak normal lagi kalau misalnya kita fokusnya kepada penyakit, bukan fokus kepada Allah, bukan fokus kepada kehidupan yang indah di surga, yang masa depan anak-anak kita, ya seperti itu ya. Nah, yang jadi masalah lagi adalah ketika kita melupakan makan, lupa ke Allah, lupa kepada
sholat, lupa baca Al-Quran, lupa zikir dengan hati, lupa kepada tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai hamba Allah, itu kita lupa. Nah, itu menjadi tidak normal. Kemudian berpengaruh kepada tidur juga. Tidur, aktivitas, bisnis, itu semuanya nothing. Semuanya menjadi tidak ada dalam pikiran kita. Yang ada cuma satu, aku gimana. Itu aja yang dipikirin. Ya, dan itu normal. Nah, sekarang kita ingin normal kembali, maka harus diperbaiki di dalam memorinya. Ya, bukan dihilangkan tetapi itu dinetralkan, kemudian dibalancekan antara yang negatif dengan yang positif. Selama ini sejak kejadian trauma tersebut itu yang negatif terus yang kita masuk di dalam memori kita. Ya, ibarat gelas itu airnya air buruk, air jelek, air buruk, air keruh yang kita masukkan terus, baik sengaja ataupun tidak disengaja, yang akhirnya cahaya yang dari sebelah sini itu tidak tembus ke cahaya sebelah sana. Nah, kenapa? Karena airnya keruh. Nah, begitupun sama orang psikosomatis, kenapa ngeyel? Nah, kenapa sulit sekali dikasih tahu? Karena sulit tembusnya. Cahaya Allah sulit tembusnya juga. Nasihat orang tuh sulit tembusnya. Kenapa? Karena airnya keruh. Nah, maka cara satu-satunya adalah dengan cara bagaimana air keruh itu bisa menjadi bening tanpa membuang. Karena nggak bisa dibuang. Yang bisa adalah bagaimana air keruh ini bisa menjadi sedikit demi sedikit jernih lagi. Satu, isi sedikit demi sedikit, ya, isi sedikit demi sedikit dengan air yang jernih, dengan air bening. Yang pertama, yang kedua, jangan ditambah lagi dengan air keruh. Itu yang paling utama, hanya itu aja analoginya. Jadi di video ini saya hanya akan ini betul-betul menawarkan dan memberikan solusi, karena banyak sekali yang ingin datang ke tempat kami, ke klinik kami. Padahal klinik kami udah 1,5 bulan tutup. Baik klinik umumnya maupun klinik hipnoterapinya tutup karena lockdown, karena nggak boleh ada aktivitas seperti itu. Nah, sengaja terpaksa kami tutup itu klinik, entah sampai kapan. Maka karena masih banyak dan semakin banyak orang psikosomatis, maka kami adakan buku, kemudian DVD yang udah jadi secara umum, DVD cemas ya. Nah, yang ketiga ini saya bikin lagi program untuk menggantikan bagi sahabat-sahabat yang ingin datang ke klinik kami tapi kan nggak bisa, ya, kita jaga jarak tetapi tetap ingin melakukan sesuatu yang mudah-mudahan bisa menjadi asbab kesembuhan sahabat-sahabat. Jadi bisa pesan audio terapi, audio hipnoterapi Islami, audio hipnotauhid terapi yang saya buat sendiri langsung sesuai dengan nama Anda, sesuai dengan keluhan Anda. Maka sebelum saya buatkan audio terapinya selama kira-kira 20 menit, itu isi formulirnya, nama aslinya, nama panggilannya, kemudian mulai apa yang dirasakan, dikeluhkan, usianya, sejak kejadian apa, misalnya sejak kejadian pingsan, sejak kejadian masuk ke UGD, sejak tiba-tiba keringat dingin, tiba-tiba berdebar-debar, di awalnya dulu, pertama kejadian apa yang terjadi. Nah, itu perlu banget. Nah, sesudah itu baru apa aja yang dirasakan sampai saat ini dan apa aja yang dikonsumsi. Misalkan nonton, ya saya sering nonton hal-hal yang buruk, saya sering cari-cari googling tentang penyakit. Nah, itu perlu disampaikan kepada saya pada saat mengisi formulirnya. Kemudian sesudah itu Anda pun nanti audio terapinya itu sekitar 20 menit. Setiap malam itu didengarkan pakai headset. Dan sebelum mendengarkan audio terapinya, jangan sambil tidur, jangan. Rileks aja, kendor tubuh sambil ngantuk-ngantuk sedikit boleh ya, ngantuk-ngantuk sedikit. Gak usah fokus, gak usah konsentrasi. Yang ada adalah pikiran, perasaan tubuh Anda hadir sedang mendengarkan suara saya.
Dan bayangkan seakan-akan saya sedang berbicara dengan Anda dan Allah sedang melihat kita. Allah sedang melihat kita, menyaksikan kita. Anda berbaring, lebih bagus pakai headset. Kemudian jangan lupa sebelum terapi, audio terapi tersebut, makan, minum air manis dulu kalau nggak puasa, dan air putih. Nah, sebelumnya terus doa, minta sama Allah, baca Al-Fatihah, sholawat, kemudian baru berbaring. Nah, itu berapa lama? Sebulan berturut-turut setiap malam. Sebulan berturut-turut setiap malam. Kalau siang boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Kemudian bulan kedua dan selanjutnya itu seminggu 2-3 kali. Selanjutnya seminggu 1 kali. Seterusnya seminggu 1 kali. Untuk ngecas terus. Dan jam 9 malam sudah stop itu handphone, simpan, matikan, simpan handphonenya, tidur. Seperti itu ya. Banyakin baca Quran sehari 5 ayat, kemudian zikir dan yakini Anda bakal disembuhkan oleh Allah. Kita bakal disembuhkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan ini adalah ikhtiar secara medis, psikologis, tauhid. Apa yang disampaikan di audio tersebut, pahami, yakini, dan lakukan. Nanti ada 3 hal, trilogi, logika medis, psikologis, tauhid akan digabungkan jadi satu. Karena banyak sekali yang konsultasi ke saya itu betul-betul sudah capek berobat, udah capek minum obat apa aja yang mahal, udah capek, mau herbal, mau kimia, tapi kok gini-gini terus. Kenapa? Karena psikosomatis itu 90% penyebabnya dari psikis. Jadi yang harus dia perbaiki akarnya, yaitu psikisnya. Obat medisnya lanjutkan, obat kalau ada dari psikiater lanjutkan. Secara mau kalau Anda punya herbal sendiri boleh, di kami juga ada herbalnya. Silakan mau herbal pakai yang mana aja yang Anda yakini. Yang paling penting cara psikisnya dan cara pola makannya nanti saya sampaikan di audio terapinya. Demikian audio terapi langsung dipesan ke nomor WA yang ada di tulisan ini dan atau ke email rpbklinik@gmail.com. Nah, ini antriannya yang ke-10 hari ini. Padahal baru beberapa hari antrian ke-10. Nah, jadi nanti agak sabar begitu antri. Bikinnya kan antri karena bikin audio terapi, audio hipnotauhid ini saya nggak bisa asal-asalan. Harus sedang mood sayanya, sedang merasakan kehadiran Allah, minta sama Allah supaya disampaikan ke hati Anda walaupun nggak langsung, tetapi itulah yang namanya ana indadzoni abdibi dan law of attraction. Nah, itu harus dalam kondisi nyaman dengan energi yang cukup sayanya. Maka satu hari hanya bisa membuat 1 atau 2 audio terapi buat Anda gitu ya, supaya mudah-mudahan ini wasilah, ini ikhtiar yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.